Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak kami yang tingkat 12 SMK Taruna Padang Sidimpuan, kita akan melanjutkan pembelajaran daring kita, yaitu untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini, yaitu mengenai peribahasa. Jadi tema pembahasan kita pada kesempatan ini yaitu peribahasa. Anak-anak kami sekalian, dalam melaksanakan komunikasi, kadangkala kita menggunakan majas, gaya bahasa, atau bisa juga kita menggunakan peribahasa. Seperti yang sudah Ibu sampaikan kemarin pada materi pembahasan kita, yaitu mengenai karya sastra, khususnya novel ataupun cerpen. Bahasa yang digunakan pada penulisan cerpen ini atau penulisan novel ini, bahasa yang digunakan itu menggunakan bahasa sehari-hari, atau di sana tidak dituntut kita menggunakan bahasa yang baku atau bahasa yang resmi. Jadi anak-anak kami sekalian, bahasa yang digunakan pada penulisan cerpen ataupun novel, selain menggunakan gaya bahasa atau majas, juga bisa menggunakan peribahasa. Jadi anak-anak kami sekalian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peribahasa ini dapat didefinisikan sebagai ungkapan atau kalimat yang ringkas, kalimat yang padat, bisa berisi perbandingan, berisi perumpamaan, berisi nasihat, prinsip hidup, ataupun aturan tingkah laku. Jadi anak-anak kami sekalian, kadangkala bahasa yang kita sampaikan ini bisa dipahami oleh orang lain, dengan mudah dipahami orang lain, bahkan bisa juga bahasa yang kita sampaikan ini bisa menarik perhatian orang lain. Jadi anak-anak kami sekalian, peribahasa ini mencakup 4 jenis. Yang pertama, ungkapan. Jadi ungkapan. Ungkapan itu merupakan gabungan kata yang maknanya tidak dapat diturunkan dari makna kata yang membentuknya, atau gabungan dari 2 buah kata yang maknanya tidak diturunkan dari makna kata asalnya ataupun kata yang membentuknya. Jadi anak-anak kami sekalian, pada dasarnya ungkapan ini mengandung makna konotatif atau konotasi ataupun makna kias. Jadi makna kiasan. Jadi bukan makna yang sebenarnya. Makanya anak-anak kami sekalian, ini digolongkan ke dalam ungkapan, bukan makna yang sebenarnya. Biasa disebut dengan makna denotasi. Misalnya anak-anak kami sekalian, di sini Ibu ambil contohnya buah mulut. Jadi buah, biasanya yang berbuah itu tumbuhan, misalnya mangga berbuah. Kalau misalnya kata buah Ibu pakai dalam kalimat, buah mangga itu jatuh.
buah mangga itu jatuh. Jadi kata buah di situ itu tergolong maknanya denotatif, makna yang sebenarnya. Kemudian mulut. Nah, mulutnya berdarah karena jatuh. Jadi kata mulut di situ anak-anak kami sekalian itu nanti bermakna denotatif. Mulut itu adalah bagian dari tubuh manusia. Jadi kata buah dan kata mulut, kata buah dan kata mulut ini kita gabung sehingga maknanya sudah lain, ya. Buah mulut bukan artinya mulut itu berbuah, anak-anak kami sekalian, bukan. Jadi buah mulut itu bukan makna denotatif, bukan makna yang sebenarnya, anak-anak kami sekalian. Jadi buah mulut ini adalah ungkapan. Buah mulut ini pengertiannya menjadi bahan pembicaraan orang lain. Demikian juga dengan buah tangan. Misalnya contoh lain anak-anak kami sekalian, buah tangan. Bukan artinya tangan itu berbuah. Buah tangan itu berarti oleh-oleh. Jadi anak-anak kami sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengarkan atau barangkali kita sendiri mengucapkan ya kata-kata yang digolongkan ke dalam ungkapan. Jadi anak-anak kami sekalian, ungkapan itu tadi adalah gabungan kata yang maknanya tidak dapat diturunkan atau bukan turunan dari makna kata awalnya. Jadi perlu diketahui juga anak-anak kami sekalian, ungkapan ini menggunakan makna konotatif atau menggunakan makna konotasi. Jadi silakan anak-anak kami dicari dulu kata-kata yang digolongkan ke dalam ungkapan. Sudah jelas anak-anak kami sekalian? Tadi ungkapan itu adalah gabungan kata yang maknanya tidak dapat diturunkan dari makna kata yang membentuknya. Banyak anak-anak kami dalam kehidupan kita sehari kita temukan kata-kata yang digolongkan ke dalam ungkapan. Kalau tadi Ibu bikin contohnya buah mulut, buah tangan, ya anak-anak kami sekalian, masih banyak lagi. Ada naik daun. Jadi kalau naik daun berarti lagi mujur dia, lagi rezekinya mungkin lagi bagus-bagusnya, mungkin lagi top-topnya, ya lagi mujur, begitulah kira-kira anak kami. Oke. Sedangkan peribahasa yang kedua anak-anak kami sekalian disebut dengan bidal. Bidal itu peribahasa yang mengandung nasihat. Biasanya bidal ini dalam bentuk kalimat, bukan dalam bentuk gabungan kata dia anak-anak kami sekalian. Bidal ini tadi peribahasa yang mengandung nasihat, mengandung sindiran, isinya peringatan dan sebagainya. Jadi anak-anak kami sekalian dalam menyampaikan nasihat, bisa saja kita memilih kata-kata barangkali supaya lebih halus rasanya. Barangkali kalau menyindir boleh dengan menggunakan sindiran yang halus. Mengingatkan boleh, kita memilih kata-kata yang tepat, namun ada rasa, mungkin supaya terasa halus. Jadi anak-anak kami sekalian tadi, bidal itu adalah peribahasa yang mengandung nasihat. Ada juga yang mengandung sindiran. Misalnya, jika berkata pelihara lidah. Jika berkata pelihara lidah. Jadi anak-anak kami sekalian ini bisa merupakan nasihat. Misalnya ada seseorang berkata seenaknya saja, sehingga orang lain merasa tersinggung, kan begitu. Jadi mungkin kita menasehatinya, makanya jika berkata pelihara lidah, jika berjalan pelihara kaki, itu dia anak-anak kami sekalian. Jadi isinya nasihat.
Oke, anak-anak kami, yang berikutnya disebut dengan perumpamaan. Perumpamaan biasa juga disebut dengan umpama, yaitu peribahasa yang mengandung perbandingan. Biasanya didahului oleh kata-kata bagai, bak, umpama, seperti, kan itu dia. Jadi anak-anak kami sekalian, juga ini sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, perumpamaan ini. Jadi bedanya tadi kalau dia perumpamaan itu biasanya didahului oleh kata-kata bagai, bak, umpama, seperti. Misalnya anak-anak kami sekalian, Ibu buat contohnya di sini, bagai anak kehilangan induk, ya, bagai anak kehilangan induk. Sebetulnya bagai anak ayam kehilangan induknya, kan begitu anak-anak kami sekalian. Bagaikan air di daun talas. Nah, itu dia. Bagaikan air di daun talas. Mungkin anak kami bisa buat contoh-contoh yang lain itu. Seperti pinang dibelah dua. Jadi kalau dia seperti pinang dibelah dua. Jadi anak-anak kami sekalian, perumpamaan ini juga sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau katanya seperti pinang dibelah dua, berarti sudah susah dibedakan. Bagaikan telur di ujung tanduk, katanya. Jadi sering anak-anak kami sekalian kan kita temukan hal-hal yang seperti itu. Jadi itu digolongkan dalam perumpamaan. Jadi mengandung perbandingan. Dibandingkan dia. Misalnya kalau ada dua anak yang kembar, mirip betul, susah dibedakan. Jadi dibandingkanlah dia pinang dibelah dua. Bagaikan pinang dibelah dua, seperti pinang dibelah dua. Misalnya ada siswa belajar, mata pelajaran itu disampaikan oleh bapak dan ibu gurunya. Setelah gurunya menjelaskan, ditanya anak-anak itu. Gak ada yang tahu anaknya, maka gurunya seperti air di daun talas, bagaikan air di daun talas. Mana air di daun talas? Kalau tumpah berarti tidak ada bekasnya di daun talas tersebut. Berarti tidak ada bekasnya, begitu kira-kira. Jadi anak-anak kami sekalian, itu digolongkan dengan perumpamaan. Paham kan anak-anak kami sekalian? Oke, anak-anak kami sekalian, yang terakhir, ini disebut dengan pepatah. Ya, yaitu peribahasa yang mengandung nasihat atau ajaran dari orang tua. Sebetulnya anak-anak kami sekalian, peribahasa ini baik dia bidal, baik dia perumpamaan, baik dia pepatah, memang sangat sulit untuk kita bedakan. Jadi masing-masing kalimat-kalimat ini atau peribahasa ini menggunakan makna-makna konotatif. Seperti yang disampaikan tadi, peribahasa ini banyak sekali mengandung nasihat-nasihat, ajaran, ya, prinsip hidup, bisa juga nanti membuat perbandingan-perbandingan. Jadi anak-anak kami sekalian, cobalah kamu perhatikan apa kira-kira perbedaan keempat golongan ini. Jadi yang keempat itu disebut dengan pepatah, yaitu peribahasa yang mengandung nasihat atau ajaran dari orang tua. Memang anak-anak kami sekalian, pada dasarnya peribahasa ini termasuk ajaran-ajaran dari orang tua. Misalnya, anjing menggonggong takkan menggigit. Apa itu maknanya itu? Apa itu pengertiannya itu? Anjing menggonggong takkan menggigit. Ini nasihat. Misalnya, ada anak-anak atau ada anak yang barangkali
banyak cakapnya, banyak ngomongnya. Jadi kalau anjing menggonggong takkan menggigit biasanya tidak ditakuti orang lain. Ini menasehati seseorang anak itu supaya jangan terlampau banyak bicara. Kalau kita terlampau banyak bicara, mungkin orang lain nanti tidak merasa segan. Maka diberikan nasihat anjing menggonggong takkan menggigit. Itu anak-anak kami sekalian, kalau kita perhatikan kalimat ini, ya dibandingkan dengan anjing menggonggong, kemudian takkan menggigit. Jadi nasihat yang tadi mungkin disampaikan orang tua supaya anaknya itu jangan banyak kali bicaranya. Itu barangkali sinonim dengan tong kosong nyaring bunyinya. Gitu dia. Jadi anjing menggonggong takkan menggigit tadi, berarti kalau kita terlampau banyak berbicara, banyak kali ngomongnya begitu kira-kira, orang lain tidak akan merasa segan. Barangkali itu tadi Ibu sampaikan, itu bersinonim dengan tong kosong nyaring bunyinya. Jadi biasanya orang yang banyak berbicara itu barangkali ilmunya hanya sedikit. Bisa juga nanti sinonim dengan air beriak tanda tak dalam. Gitu. Mungkin itu berlawanan dengan air tenang menghanyutkan. Jadi anak-anak kami sekalian, itulah beberapa contoh yang bisa Ibu sampaikan dalam peribahasa ini. Jadi anak-anak kami sekalian, seperti yang Ibu sampaikan tadi di awal, dalam menyampaikan suatu maksud itu, seseorang bisa bergaya bahasa ataupun berperibahasa. Supaya apa? Barangkali supaya menarik, bahasa yang kita sampaikan itu menarik perhatian orang lain, kemudian bahasa yang kita gunakan itu mudah dipahami orang lain, bahasa yang kita sampaikan itu mungkin supaya lebih terasa halus, jadi kita perlu menggunakan atau memilih kata-kata yang barangkali tepat untuk menyampaikan maksud tadi, yaitu dengan peribahasa. Maka anak-anak kami sekalian, kalau kita perhatikan peribahasa ini, seperti yang katakan tadi, ini menggunakan makna konotasi, makna kias, bukan makna yang sebenarnya. Oke, anak-anak kami sekalian, silakan anak-anak kami sekalian dicari contoh-contoh peribahasa. Nanti kalau ada materi yang kurang dipahami anak-anak kami, boleh anak-anak kami bertanya kepada Ibu melalui nomor 0813 6198 0199. Jadi langsung di-chat sama Ibu. Barangkali pembelajaran daring kita pada pertemuan kali ini itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.